Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngerasain nggak sih akhir-akhir ini cuaca nggak menentu, kadang panas, kadang hujan. Bikin mood kita berantakan karena segala aktivitas kita tertunda. Entah karena mungkin aktivitas kita yang bergantung dengan cuaca, atau mungkin kesehatan kita yang mungkin terganggu karena cuaca jadi nggak menentu. Sebenarnya kenapa sih cuaca akhir-akhir ini jadi nggak menentu gini? Sebelum itu perkenalkan, aku Zikri Lazi Muhammad yang tertarik dengan isu lingkungan semenjak aku kecil, ya mungkin TK, karena aku selalu bereksplorasi terkait dengan lingkungan di sekitarku. Oke, kadang kalau hari lagi cerah-cerahnya, matahari bersinar dengan terik, kita ngerasa panas. Di dalam kos aja kita ngerasa panas dan kegerahan. Kalau kita mau keluar ruangan, kita nyari angin keluar gitu, kita juga kepanasan. Bahkan sekedar pengen ngadem di kampus, kita juga harus panas-panasan di jalan. Dan kalaupun kita mau beraktivitas keluar, tiba-tiba mendung dan hujan. Yang padahal aktivitas itu perlu kita selesaikan saat itu juga, dan mau nggak mau karena hujan kita tunda, bahkan terpaksa untuk kita cancel. Nah, teman-teman, karakter cuaca yang seperti ini akhir-akhir ini nggak stabil, ya bisa kita analogikan seperti remaja yang beranjak dewasa, ya labil. Dan ternyata karakter cuaca yang seperti ini akhir-akhir ini itu adalah salah satu dampak nyata dari adanya perubahan iklim yang diakibatkan oleh suatu aktivitas ilegal logging. Oke, illegal logging sendiri merupakan sebuah aktivitas manusia untuk mengeksploitasi sumber daya hutan di luar sumber daya hutan lestari. Kegiatan ilegal ini dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok yang dilakukan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain, bahkan hutan secara berkelanjutan. Gas rumah kaca sebagai penyebab peningkatan suhu bumi seharusnya diserap oleh pepohonan. Namun, dengan kondisi hutan yang sekarang, jumlah pepohonan semakin menipis, kemampuan hutan untuk menyerap gas rumah kaca semakin berkurang. Tentu saja hal ini semakin meningkatkan suhu bumi dari waktu ke waktu. Aku pernah baca dari data yang aku temukan di Our World in Data bahwa setidaknya 4,7 juta hektar hutan ditebang setiap tahunnya. Bayangkan, itu dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Selama 10 tahun, setidaknya sekitar 47 juta hektar hutan ditebang. Sangat miris. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2023, angka deforestasi kembali meningkat mencapai 257 ribu hektar. Padahal di tahun sebelumnya, tahun 2022, Indonesia telah berhasil menekan laju deforestasi dalam 1 dekade terakhir. Sangat disayangkan, teman-teman. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membawa kasus ke pengadilan dalam tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 1.500 kasus di tahun 2024. Berkurangnya luas hutan akibat illegal logging ini, tentu saja yang aku katakan tadi bisa meningkatkan suhu bumi secara terus-menerus jika tidak kita kendalikan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa hal untuk memperlambat peningkatan suhu bumi dan memberikan waktu bagi bumi kita untuk memulihkan diri. Yang pertama, kita bisa menggunakan transportasi umum untuk keluar ruangan. Mungkin kita bisa belanja ke tempat perbelanjaan, atau mungkin kita turun ke kota, kita bisa menggunakan alternatif kendaraan umum seperti Trans Jogja atau Teman Bus. Yang kedua, kalau misalkan kita mau berangkat ke kampus atau sekedar belanja ke warung makan dekat kos kita, kita nggak perlu untuk menggunakan kendaraan bermotor, kita hanya perlu untuk jalan kaki untuk sampai ke tempat di situ. Alih-alih kita mengurangi gas karbon, kita juga berlaku hidup sehat dengan jalan kaki. Kemudian kita juga harus mengurangi sampah makanan, karena gas yang dihasilkan oleh sampah makanan tadi bisa menjadi salah satu faktor juga suhu bumi itu semakin meningkat. Kemudian, untuk mengatasi illegal logging sendiri, kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi dan kampanye berupa pengadaan lomba video pendek atau poster mungkin terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari dan bahaya tentang illegal logging. Dan yang terakhir adalah kita perlu meningkatkan pengawasan kita terhadap hutan lestari atau hutan konservasi dan juga hutan alami dari oknum-oknum yang ingin mengeksploitasi sumber daya itu. Sehingga dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tadi dapat
dapat menekan laju peningkatan suhu bumi secara mungkin tidak signifikan, namun dalam waktu tertentu, dan juga kita bisa memberikan waktu bagi bumi untuk memulihkan diri. Agar generasi mendatang dapat menikmati bagaimana indahnya, asrinya hutan secara lestari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.